Kalau jago aku sih menang sih. Iya sama sih. Insya Allah menang sih. Cuman aku ngeliatnya gini. Tinggal nunggu dilantik nih kayaknya nih. Coba bayangin ya. Aku tuh sebenarnya posisi kemarin tuh milihnya 02 kan. Kemarin. Keluarga aku 01 Pak. Keluarga 01. Ya orang tua apa 01. Tahu nggak? Saking ngerinya. Aku dikirimin video-video 01 Pak. Iya. Biar aku tuh dipengaruhi kan. Tetap aja nggak mempan gitu. Karena aku ngeliatnya gini. 02 tuh lebih persiapannya lebih matang, tersistem. Wah keren. Lah bayangin baru ini loh timnya 02 dapat rekor muri bang, membawa perubahan dari strategi kampanye. 2 kategori rekor muri yang mereka raih kan ngeri Pak. Kok 01 sama 03 ya nggak ada persiapan bang. Bukan nggak ada persiapan, maksudnya persiapan ada tapi nggak kurang tersistem gitu. Nah kalau 02 tuh udah jelas sistemnya rapi, strategi kampanyenya bagus, strategi smooth gitu. Kampanye itu waktu debat itu kan, waktu debat itu kelihatan banget memang dia nggak mau ngasih pandangan negatif ke masyarakat ya kan. Yang 3 sama 1 itu benar-benar barbar banget. Memang mungkin ada kepuasan, mungkin dibilang menjatuhin mental Prabowo gitu kan. Tapi dia nggak tahu ternyata masyarakat ini mempunyai penilaian yang berbeda gitu kan. Yang sering dikasih julukan itu kayak Anies tuh jadi bilang ini sengkuni gitu kan. Nah itu jadi, itu kan malah bikin apalagi Caimin. Nah gitu. Caimin itu kan tengok dari cara ngomongnya selalu kayak menjatuhkan kubu 02 gitu. Nah aku memang dari tahun 2014 meskipun aku belum bisa nyoblos waktu itu, aku tetap 02 sih bang, Pak Prabowo. Memang dari dulu suka sama, bukan secara prinsip, konsistensi itu udah jelas. Terus sebenarnya tidak porsi kita untuk menyampaikan ini kan gitu. Cuman karena kita ngobrol kita kan pendapat ya kan, masyarakat kita gitu. Maka masyarakat ada yang lebih ahli kan gitu. Memang kita kan boleh berpendapat kan gitu. Nah, jadi kalau melihat dari 2014 ke 19, bayangin coba ada cebong, ada kampret, julukan-julukan. Pendukungnya Prabowo dibilang kampret, pendukungnya Pak Jokowi dibilang cebong. Di 2024 ini nggak ada. Dan kita saksikan dari 5 debat capres-cawapres, Pak Prabowo tuh anteng loh, nggak nyerang, kalem aja. Karena gini, zaman sekarang teman-teman, semakin kita ngejatuhin orang, ya, maka orang yang menjatuhkan itu akan semakin jatuh. Bener loh. Karena sekarang ini pola pikir orang menilai sesuatu itu tidak berdasarkan dengan omongan, tapi bukti, berdasarkan fakta, bukti, data yang akurat. Itu dia kesimpulannya. Itu yang harus kita pelajari. Jadi kalau kita nggak suka sama orang di kantor, kita jatuhin dia, nggak akan jatuh. Percayalah. Ya, justru dia yang jatuh. Kan, kinerjanya yang paling penting. Dan itu udah aku rasain bang. Sebenarnya dunia pekerjaan kan yang praktek, luar biasa. Praktek itu yang penting ya. Kita diam-diam aja, praktek yang paling penting. Iya, intinya pemilu tahun 2024 ini masyarakat lebih antusias persentasenya bang, dibanding mungkin di tahun-tahun sebelumnya. Persentase antusias itu sangat tinggi pak, untuk memilih gitu, menggebu-gebu kita harus memilih. Kita pokoknya harus menyuarakan suara kita, jangan sampai kita nggak nyoblos, jangan sampai jagoan kita nggak menang, baik itu 01, 2, 3. Bener loh. Jadi masyarakat untuk pilpres sangat antusias. Tapi kalau untuk legislatif, nah ini caleg-caleg gitu kan. Nah ini sebenarnya yang, karena aku ngelihat ada dari satu postingan orang yang aku kenal di Sumatera Utara yang memang dia tuh anggota dewan lah, anggota dewan yang terpilih dari 2019-2024. Namanya? Dia ikut lagi kan? Nggak ada, pokoknya dia kemarin aku lihat dari story dia, dia ngeluarin pendapat gitu kan. Terus dia mengkritik pemerintahan daerah. Sebenarnya harusnya pemerintahan daerah itu kalau ada launching atau peresmian apa, gedung apa, anggota-anggota dewan, wakil-wakil rakyat harusnya ikut. Biar apa? Biar masyarakat tahu bahwasanya anggota dewan itu penyambung tangan
gitu yang menerima aspirasi gitu-gitu kan. Jadi masyarakat tuh bisa lebih kenal dengan wakil-wakil rakyatnya. Nah, dia mengomentari itu. Terus aku lihat kan suara dia di websitenya KPU. Ya memang suara dia anjlok sih, Bang. Anjlok ya. Enggak masuk wilayah aku sih sebenarnya. enggak Masuk wilayah. Cuman aku pernah ketemu, pernah ngobrol perempuan itu yang aku lihat. Terus yang di Jambi juga sama kan, yang mantan gubernur Pak HBA. Di media tadi dilihat suara dia di tahun 2019 itu 200.000 suara Pak yang milih dia untuk jadi anggota dewan. Di 2024 per tadi 2 jam yang lalu baru 30.000. Atau mungkin yang dulunya nyoblos dia tuh pindah ke caleg lain mungkin kan. Kan bisa Mungkin lah jadi ya, kekurangan cuman di situ. sekarang ini terlalu banyak calegnya, luar biasa loh. Nah, itu mungkin pecahnya di situ. Mungkin lah ya. Terus udah gitu apa ya? Ini saran juga sih buat bapak, ibu, abang, kakak, adik-adik yang mau nyalek nanti 2029. Persiapannya dari sekarang. Jangan di situ mau pemilu, di situ baru persiapan, baru sibuk masang baliho dari sekarang buat berbakti untuk rakyat. Terserah mau berbaktinya apa. Bener kan? Jadi masyarakat tuh Memang benar-benar tahu. dibikin kita ngebentuk diri kita sendiri dulu bagus di masyarakat gitu kan. Bersosial bagus-bagus sama masyarakat. Sama kayak kasusnya apa namanya yang lagi ibaratnya yang nyoblos itu paling banyak ya. Dia lagi naik sekarang tuh kayak Komeng tuh kan. Oh, Komeng itu. Kalau kita ngebahas Komeng nih, Heeh. Komeng tuh bukan nggak ada usahanya loh, bukan nggak ada effortnya untuk dia menang gitu kan. Jadi gini, dia itu kan memang yang orang tahu dia cuman foto, udah nggak ada kampanye, nggak pakai partai, fotonya kayak gitu, nggak salah-salah. Bukan nggak semudah itu. Lihat dia saat merintis karirnya pertama kali jadi komedian. Kita anggap 20 tahun dia jadi komedi. Dia aja udah ngebangun dirinya untuk dikenal sama masyarakat dari 20 tahun. Lah, kita mau nyalek. Di situ mau nyalek, di situ pemilu, di situ mau nyalek kan ya nggak Ngeluarin mungkin. uang besar kan. Iya. Setelah nggak jadi stres gila. Menurut aku gini sih, Bang. Ini menurut pendapat aku ya. Maksud aku gini, yang caleg-caleg baru terus di situ mau pemilu, di situ persiapan, ya kan? Terus nyalek. Menurut aku tuh apa ya, memecah suara jadinya. Yang harusnya yang bagus gitu kan, yang bisa menang. Jadinya suara terpecah-pecah, Bang. Kayak gitu. Yang mungkin apa ya? Minimal kalau mau persiapan nyalek tuh 3 tahun lah sebelum pemilu. Jadi 2029 pemilu lagi, minimal 2026. Ini udah persiapan dari 2026. Ya, buat apalah sesuatu apa gitu yang berguna bagi rakyatnya apa, terserah gitu. Yang penting orang udah tahu, dia udah yakin. Dia tanpa buat serangan pajar pun dia udah menang gitu loh maksudnya. Jangan di situ mau nyalek, di situ mau ini tuh yang aduh, aku rasa ya yang bagus-bagus jadinya nggak keangkat, Bang. Itu sih sebenarnya. Masa kalah. Jadi kan gini loh, kalau kita bicara soal money politik, ya nggak munafik lah. Maksudnya kan kayak mana ya? Ya ini nggak usah dibuka lah. Maksudnya kayak ya amplop mengamplop itu bukan menjadi senjata utama untuk menang loh, gitu loh. Yang menjadi senjata untuk menang itu adalah bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada rakyat. Itu udah bener, caranya begitu. Kalau mendekatkan diri sama rakyat pakai duit, ya hancur lah, miskin lah jadinya. Ya kan? Kalau jadi ya bagus sih. Berarti petugasnya aman, ya kan? Jadi belajarlah sama yang senior-senior. Intinya gitu. Perbanyak diri untuk dekati sama rakyat. Bukan karena kita punya pengetahuan, kita anggota partai terus ujuk-ujuk nyalon. Coba aja cek, Bang, di data KPU daerah pemilihan Abang di kampung di wilayah Abang lihat. Ada kok yang suaranya cuma 30. Ada kok suara yang cuma 25, yang cuma 50, yang cuma 100. Kan kalau DPRD kabupaten kota itu minimal dia harus punya suara kurang lebih 2.500, Bang. Itu bisa duduk. Coba bayangin. Mungkin ya satu sisi gini. Mungkin dia nyalek untuk ngebantu suara partai, mungkin. Jadi kalau ada 7 yang dicalonkan dari satu partai, ya kan?
Nah, urutan nomor 6 sampai 7, nomor 2 sampai 7 itu suaranya cuman 500, 400, 200 apa macam. Nah, ya, yang nomor 1 nih suaranya lumayan bagus. Mungkin untuk ngedongkrak itu mungkin, atau untuk membangun suara partai mungkin, atau mau uji coba tes nasib mungkin, kan gitu juga banyak lah cara-cara. Kalau politik kita nggak ada yang tahu nih bagaimana pergerakannya, karena kan di politik tuh tidak ada teman yang sejati, tidak ada lawan yang sejati. Tiba-tiba bisa berteman, tiba-tiba bisa bermusuhan, namanya dinamika politik, kan begitu Pak. Ya kayak dunia pekerjaan juga lah kurang-kurang lebih, ya kan. Yang kabarnya sekarang malah banyak yang nggak terima, yang banyak yang demo lagi kan. Prabowo nih menang, Dulu Anies kalah. nah, aku hebatnya sama Anies tuh gini bang, sama Pak Anies 01 ya. Dia tuh public speakingnya pinter bang. Dia tuh mengolah kata-katanya jago bang. Tahu nggak dia ngomong apa waktu diwawancarai? Kalau seandainya saya menang, berarti memang itu takdir Allah. Kalau saya kalah, berarti Allah sayang sama saya, Allah selamatkan saya. Wah, bayangin coba. Kalau 03 diwawancarai kemarin, kamu percaya dengan suara saya segitu? Dibalas dong sama netizen. Harusnya di bawah itu Pak suaranya yang pantas. Bayangin coba. Anies coba kayak gitu jawabannya. Siapa yang nggak mendidih? Meluluh orang langsung wah. Ya intinya itulah. Kalau aku tangkap, kita kan mau nyoblos orang itu kan lihat cara dia ini ya, ibaratnya cara dia menyampaikan kalimatnya kan. Kalau Anies itu dia memang seolah-olah tuh banyak nyalahin apa ya, misalnya nyalahin Jokowi misalnya. Jokowi tidak pernah ngarahin saya kayak gini. Seharusnya Jokowi itu ngarahinnya kayak gini dulu gitu. Jadi soalnya dia tuh nyalahin orang yang memang di atas dia gitu kan. Dia soalnya lebih pinter gitu loh. Itu yang aku paling kurang menarik sih dari Kalau suka. aku sih sebenarnya ngelihat, aku gini bang, aku salah satu orang yang meskipun aku bukan warga DKI, ya, aku pendukung Anies garis keras waktu dia di DKI. Di DKI. Aku bantu dari postingan sosial media ke Facebook. Berita-berita yang keluar dari media-media besar tuh bang, ku up gitu loh. Meskipun ya nggak berpengaruh ya terserah. Yang penting aku menunjukkan bahwasanya aku memang benar-benar ngebela dia bang, Anies. Dukung Anies waktu DKI Jakarta waktu itu. Banyak prestasi yang diambil bang. Aku main ke Jakarta waktu itu memang benar-benar berubah bang. Banjir tuh nggak setinggi-tinggi rumah lagi bang. Lah dulu kan berbanjir di Jakarta setinggi rumah, sampai orang banjir ke atas genteng. Sekarang udah nggak kayak gitu lagi banjirnya. Banjir masih, tapi tidak seperti dulu. Kalau macet, aku rasa siapapun gubernurnya tetap aja begitu. Karena memang bayangin per kilometer bang, 80.000 warganya per 1 kilometer, 80.000. Penduduknya di kanan kiri depan belakang 1 kilometer jalan lurus itu kanan kiri depan belakangnya itu 80.000 kilometer, 80.000 orang Pak. Dengan keadaan Jakarta yang tidak begitu luas, sempit begitu, penduduknya dari berbagai macam daerah ada di situ semua kumpul. Jadi siapapun, bayangin aja logika aja, penduduk DKI Jakarta misalnya sekarang ini 11 juta. Masing-masing anggap punya 1 unit kendaraan motor aja yang setiap hari lewat-lewat. Gimana caranya? Makanya banyak pembangunan flyover, jalan tol itu salah satu mengantisipasi gitu loh. Tapi tetap aja nggak bisa juga karena orang Bogor kerjanya di Jakarta, orang Depok kerjanya di Jakarta, kan gitu pusat kota, ibu kota. Ya itulah pokoknya politik tuh begitulah bang ya. Mau dia kemarin berjanji tidak akan mengkhianati Pak Prabowo, mau gimana aku sih nggak ngeliat itu. Intinya aku ngelihat Prabowo yang konsisten, itu sih bang, konsistensi yang paling penting bagi aku. Itu mental tuh harus. Sekarang gini bang, dia tuh 3 kali loh, 4 kali kan sama ini. Waktu sama Megawati jadi wakil kalah, 2014 nyalon kalah, 19
nyalon lagi kalah. Nah ini baru menang. Lah bayangin bang, arti kita ambil kesimpulannya apa? Kesuksesan itu ya tidak semudah membalikan telapak tangan, butuh banyak perjuangan pak. Bayangin coba 4 kali dia buang duit, ngebakar duit. 1 kali kampanye mungkin dia nyalon tuh mungkin kalau dihitung-hitung bisa sampai 3 triliunan. Tapi kegagalan kan memang harus dicoba terus. Ya harus, beneran loh. Sebenarnya sekarang Nah ini sekarang diduduk. membuahkan hasil juga. Iya bener. Makanya kalau ditanya ada pendukungnya yang nggak terima apa segala macam, lah dulu waktu Prabowo kalah, yang dianggap curang, tau nggak apa jawaban? Mohon maaf ya yang pernah aku dengar dari beberapa ustadz. Kalau memang dia menang, Jokowi menang karena Pak Jokowi menang karena kecurangan dan itu atas izin hendak Allah, ya maka itulah dia. Meskipun curang dia bang, tapi Allah berhendak pak. Berarti memang dia kan yang terbaik. Iya. Meskipun dia menangnya dalam keadaan yang salah, misalnya gitu. Lah segala upaya udah, penggugatan ke MK udah, tetap aja nggak diterima. Ya kan? Berarti udah ini memang udah kuasa Tuhan, kuasa Allah udah, berarti memang saat ini memang dia yang terbaik Jokowi. Kan gitu. Kalau sekarang nih aku pribadi lebih suka dengan program Jokowi yang kayak hilirisasi, dan itu benar-benar menurut aku sih real, memang benar-benar niat baik untuk masyarakat kita gitu. Oke, kalau itu ya, kalau Karena gini, Jokowi itu dengan program hilirisasi ini ada apapun itu potensi yang ada di bumi Indonesia ini kan kaya kita tuh. Pengennya sih niatnya dari Jokowi, makanya dia naruh Gibran. Dia berada di kubu ini, menurut aku yang terbaik sih itu sih. Menurut aku yang bikin aku tuh suka dan memang itu pilihan terbaik. perlu diteruskan kayak gitu. Ya perlu teruskan tuh bang. Karena apa? Kalau kabarnya kan Anies nggak setuju tuh. Anies nggak setuju kalau si Jokowi ini ke Gibran dan Prabowo. Memang itu rancangannya ke situ. Jadi dengan adanya hilirisasi, dia pengen ngebikin pabriknya kalau bisa dibikin di Indonesia gitu kan. Dan itu kan niat baik tuh. Sedangkan Anies pengennya ini yang mentah-mentah aja nih langsung kita Iya benar. gitu kan, langsung dijualnya ke negara asing gitu kan, itu enggak. Jadi sebetulnya gini bang, kalau perihal Gibran sebenarnya aku sebagai anak muda ketika diucapkan Gibran sebagai anak haram konstitusi, aku sakit hati sebenarnya bang. Iya. Bukan karena aku apa ya, maksudnya gini, kok sampai sebegitunya ya Iya. orang ngeklaim seseorang gitu tanpa memikiri dampaknya bagaimana, tanpa Dinasti kan, ini. dan lain sebagainya. Karena gini bang, lah, pertama kali Anies juga pernah lo nemui Gibran di Solo pak. Ya kan, ngerayu Gibran juga. Kedua Puan Maharani juga. Banyak yang mau ya, yang ngincar ya. Iya, Tapi setelah ini kayak gini mulai banyak jatuh, yang namanya politik. menghujat, banyak yang nyala. Kalau saran aku sih kemarin tuh 1/3 tuh harusnya bisa memahami keadaan kampanye sekarang sih bang, baik politik sekarang baiknya bagaimana. Yang kayak gitu sih kalau menurut aku, tanpa harus menjatuhkan siapapun. Itu udah bener tuh. Aku lebih apa ya, kalau bicara soal etika yang kayak, karena lagunya tuh anak sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Itu ngakak sumpah. Karena apa ya, bahwasanya memang ya anak muda juga bukan berarti kemampuan pengetahuannya terbatas loh. Dengan adanya sosial media, adanya Android lah, bisa menjelajah kemana-mana kan informasi. Kaget Caimin kan sekarang kan ini. Jadi memang Gibran itu ya luar biasa menurut aku. Ya inilah anak muda yang memang harus diperjuangkan, Membuka mata para orang-orang yang benar. sekarang sudah tua ya di zaman sekarang nih, bahwa anak muda itu lebih oke juga Lebih zaman oke, sekarang gitu kan. benar. Jangan diragukan. Gitu. Ragukan, bener banget. Ya meskipun Jangan dia disepelekan. masih muda lah, emang pemimpin-pemimpin kita dari zaman dulu, Bung Hatta coba usia berapa jadi wapres, ya kan? Kemudian pemimpin-pemimpin yang lain juga banyak yang muda-muda kok, kayak gitu. Kalau bicara soal dinasti, wah, bang, banyak kok yang bapaknya udah selesai jadi bupati 2 periode, anaknya yang jadi bupati ada. Bukan nggak ada. Bener loh bang, di wilayah aku termasuk. Abangnya lah selesai jadi bupati 2 periode, adiknya jadi bupati 2 periode. Ini
gantian lagi kaget. Siapa lagi nak jadi bupati? Tapi dinasti biasa kan yang begitu-begitu. Nah intinya siapapun itu buat khususnya anak-anak muda, sekolah tinggi-tinggi, belajar lah. Sama kayak aku juga lagi belajar. Pokoknya semuanya harus belajar, ya. Karena semakin kesini zaman memang harus menuntutkan kita untuk belajar. Baik itu kita harus kuliah atau yang lain sebagainya. Jadi yang hari ini tidak berpikiran untuk mau kuliah, segeralah kuliah. Intinya itu, karena menyesal kalau nggak kuliah. Karena apa? Karena zaman sekarang itu butuhnya namanya titel. Iya. Titel. Tamatannya apa? Menandakan dirimu itu hebat, menandakan dirimu itu adalah orang yang berpengalaman yang banyak. Dari titel buat teman-teman semuanya. Jadi jangan terlalu jauh kita mikiri soal politik bagaimana buat anak-anak muda khususnya, ya kan? Berpikirlah dan peka lah terhadap diri sendiri dan lingkungan. Intinya itu. Luar biasa pokoknya, Bang. Obrolan kita menarik ya. Tapi kalau misalnya kita lanjutkan sampai Iya. pagi nih. Sampai pagi banyak banget. Mungkin bisa next episode kita lanjut lagi. Oke. Kita bisa ketemu di lain waktu. Oke. 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 Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya.